Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dengan mata kuliah teori ring dengan materi homomorfisme ring yang akan kita pelajari. Oke. Pertama, definisi homomorfisme ring. Misalkan R terhadap penjumlahan dan perkalian dan R aksen terhadap penjumlahan dan perkalian juga adalah ring, maka pemetaan FR ke R aksen disebut homomorfisme ring jika untuk sebarang AB anggota si R memenuhi. Yang pertama, fungsi dari A tambah B sama dengan fungsi A ditambah fungsi si B. Kemudian yang kedua, fungsi si A kali B sama dengan fungsi si A dikali fungsi si B. Nah, di sini yang sama dengan FA terhadap penjumlahan dan perkalian itu merupakan nilai si R aksen. Nah, kamu lihat dulu di gambar ini. Ada misalkan R-nya itu ada R1 dan R aksen itu R2. Nah, misalkan si A-nya ini si R itu A, maka R aksennya itu si FA. Kemudian si B ada misalkan dia anggota si B terhadap R dipetakan ke R aksen, maka dari hasil dari dipetakan itu merupakan si FB. Oke, contohnya yang pertama, diberikan ring Z didefinisikan Fz ke Z dengan dengan fungsi A sama dengan 0. Untuk setiap A anggota si Z akan ditentukan apakah F merupakan homomorfisme ring. Nah, kamu lihat di sini Z terhadap Z. Kan kamu lihat dari gambar, misalkan kan kalau Z itu kan dimulai dari bilang positif negatif ya kan, jadi ada misal kita ambil dari 2 1 0 min 1 min 2 ini merupakan anggota dari si Z. Z itu kan bilangan bulat, maka katanya di sini FA itu sama dengan 0, berarti di Z tadi kan R sama R ke R aksen, berarti F dari si A yang dari si Z ini itu sama dengan 0, berarti setiap yang kamu petakan dari 2 ke si Z-nya 2 ini ke Z ini itu berarti tetap ke 0, 2 ke 0, 1 ke 0, 0 ke 0, min 1 ke 0, min 2 ke 0. Buktinya diberikan sebarang A, B anggota si Z, di mana FA tambah B itu sama dengan 0 katanya. Berarti yang kamu lihat di situ, yang mana yang kamu lihat menghasilkan penjumlahan dari 0 tambah 0. Berarti yang kamu lihat di situ adalah 0 tambah 0. Makanya sama dengan FA itu kan F0 ini, 0 yang di sini, 0 yang di sini itu kan FA. Si FB juga termasuk FB-nya juga termasuk si 0, berarti 0 juga, itu maka sama dengan FA ditambah FB. Kemudian F dikali A kali B itu sama dengan 0 katanya kan, itu sama dengan kali angka berapa yang menghasilkan 0, pastinya 0 kali 0, maka sama dengan F kali A dikali F kali B. Jadi F merupakan homomorfisme suatu ring. Oke. Contoh kedua, didefinisikan G Z ke Z dengan G A sama dengan 2A katanya. Akan ditentukan apakah G merupakan homomorfisme ring. Buktinya diberikan, buktinya itu kamu lihat lagi kembali ke sini. Tadi si Z katanya kan. Si Z kita ambil ada 3 macam aja angka yang kita ambil. Dia 2 1 0. Oke. Katanya kan 2 kali A. Berarti 2 dikali 2 4. 2 kali 1 2, 0 kali 0 0. Nah, ini si Z, ya kan?
Nah, ini kamu anggaplah si GA. Berarti 2 itu GA, berarti G2 itu sama dengan 2 kali A. Berarti G2 itu sama dengan 4. Kemudian G1 sama dengan 2, terus G0 sama dengan 0. Nah, kamu lihat di sini pembuktiannya diberikan sebarang A, B, anggota si Z itu 1G A ditambah B sama dengan 2 dikali, kan tadi kan katanya kalau G terhadap A aja 2 kali A, berarti kalau ada AB berarti ininya 2 kali A, 2A tambah B itu sama dengan 2A ditambah 2B, ya kan? Kemudian sama dengan GA ditambah GB. Oke? Kenapa ini bukan karena di sini kali ya, ini bukan karena ini kali, karena juga kamu lihat juga di sininya si Z-nya juga. Oke, kemudian yang pembuktian kedua terhadap perkalian G kali A kali B itu sama dengan 2 kali AB karena dilihat dari G A 2A-nya. Nah, 2 kali AB itu kan aturannya kan 2A kali 2B sama dengan 4AB. Tapi ini kan tidak bisa kamu buatkan bahwasanya ini jadi 2A dikali 2B, sehingga ini sama dengan GA kali GB. Ini nggak bisa kamu buat, makanya GA kali GB. Allah, G kali GB. Ini nggak bisa kamu buat, anggap aja ini perkalian ya. Kali GB, oke. Apa jenis perkalian? Ini kamu nggak bisa dapat membuktikan bahwasanya 2A kali 2B. Kamu nggak bisa membuktikan ini langsung kayak gini. Tapi ini bisa kamu kalikan konstanta kali konstanta, makanya menghasilkan 4AB. Tapi tidak bisa dengan 2A kali 2B. Ini butuh penganalisaan. Oke, makanya GA kali B itu tidak sama dengan GA kali GB. Jadi G bukan merupakan homomorfisme suatu ring. Oke, yang ke berikutnya ada sifat homomorfisme ring. Jika f fungsi dari R ke S homomorfisme ring, maka f dari identitas dari si R itu sama dengan identitas si S juga. Kemudian inverse dari fungsi si A itu sama dengan minus fungsi dari inverse dari fungsi si A juga. Kemudian yang ketiga ini ada fungsi R ke S homomorfisme ring, maka kernelnya F sama dengan anggota si R anggota si R, di mana FR sama dengan 0. Oke, kita tengok dulu di kernelnya nih. Tadi katanya kernel itu R anggota CRS. Berarti ini misalnya ada misalkan ada diagramnya. Ada diagram si fungsi dari fungsi suatu R. Kamu anggap aja ini tulisan saya bagus ya. RS, oke. Kemudian katanya tadi di sini FR itu sama dengan 0. FR itu sama dengan 0. FR itu sama dengan 0. Nah, kernelnya itu, yang mana yang namanya kernel? Kernel itu yang ini, yang ada di sini, anggota-anggota si ini. Ini yang namanya disebut dengan kernel. Anggap ini tulisan saya cantik. Kernel dari suatu fungsi. Oke, anggap ini si kernel. Jadi kernel itu adalah bagian di dalam domain yang dipetakan ke dalam kodomainnya. Itu yang dimaksud dengan kernel. Jadi biasanya kernel itu dia
hasil dari kernel itu biasanya ada sebuah bar, misalnya gini. Misalnya di sini ada, oke, ini ada siapa ya, kita buat ya, si Z. Oke, di sini ada si Z3. Si Z3. Oke. Nah, di sini kan katanya FR. FR ini kan adalah si FR. Oke, ini FR. Berarti di sini misalkan si Z3 berarti di sini ada 0 bar. Ini bar. 1 bar. Terus Z3 berarti sampai 2 kan? Berarti si 2. Anggap aja lah ini lurus yang kayak biasa, fungsi sebuah fungsi. Di sini si Z ada si 0, 1, 2. Nah, kalau kamu petakan 2, terus kalau kamu petakan 1, 1, 0 ke 0, 0 ke 0 bar, 1 ke 0, 1 bar, 2 ke 2 bar. Nah, ini yang mana yang disebut dengan kernel? Kernel itu semuanya 0, 1, 2. Kalau semuanya dipetakan, itu disebut namanya kernel. Misalkan di sini F-nya itu terhadap modulo A, modulo 3. Oke, modulo 3. Mod 3. Oke, mod 3. Mod 3. Oke. Kan tadi berarti 0 ke 0, 1 ke 1, terus 2 ke 2. Ya kan? 2 ke 2. Maka kernelnya itu ya sih yang mana yang menghasilkan dari FR-nya nih, FR ini di sini FR. FR ini menghasilkan 0, berarti si 0 dan si 3. Maka kernelnya itu adalah 0 dan 3. Jadi kernelnya itu kan si 0 dan si 3 yang menghasilkan 0 bar, itu yang dinamakan kernel. Terus di sini ada sifat yang keempat, ada image terhadap fungsi, di mana S anggota si X, di mana S sama dengan FR untuk suatu R anggota si R. Oke, kita ya, kamu lihat di sini kembali lagi bahwasanya tadi kan di sini kan ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 100 pun bisa kamu buat dari modulo. Di sini 0 bar, 1, 2 bar. Oke, kamu lihat kalau misalnya kamu petakan 0 ke 0, 1 ke 2 kan, tunggu dulu ya, kita buat dulu pemetaannya. Tadi kan 0 ke 0 ke 0. Oke, 1 ke 1, 2 ke 2. Terus kalau ada si 3 berarti 3 ini dia ke 3 ini ke 0 karena dia terhadap modulo si 3. Oke. Nah, image itu yang mana aja? Image itu adalah anggota si domain yang dipetakan ke kodomain. Ya, semua anggota si domain ini yang menghasilkan dapat pemetaan ke kodomain, berarti 0, 1, 2, 3. Jadi image dari A modulo 3 itu adalah 0, 1, si Z. Si Z, anggota si Z semua. 0, 1, 2, 3. Oke, sekian ini pemaparan saya dengan materi homomorfisme ring. Jika ada pertanyaan silakan bertanya melalui grup WA karena ini sebuah media pembelajaran. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.